Satu, dua, tiga, and action. Komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer sebagai alat teknologi yang memiliki perkembangan pesat dari komputer yang tidak dapat dibawa kemana-mana dan komputer yang saat ini mini dan praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Sistem komputer terdiri ada beberapa jenis komponen yang bekerja sama-sama. Komponen tersebut mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau disebut brainware. Oleh karena itu, memahami cara sistem kerja komputer dan interaksi yang terjadi di dalam sangat penting bagi seseorang pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat membuat dan menjaga komputer agar dapat bekerja dengan hasil yang maksimal. Sistem komputer sebagai perangkat lunak yang paling penting dalam sistem komputer mempunyai peran yang membuat pengguna dan aplikasi-aplikasi yang ada dapat menggunakan sumber yang tersedia. Sistem operasi membuat bagian-bagian komputer dapat berinteraksi satu dengan yang lain. Selain yang digunakan untuk mengelola perangkat keras, sistem operasi juga berfungsi untuk mengelola file, melakukan komunikasi dengan perangkat lain, mengalokasikan sumber daya, menjalankan program, mendeteksi error, melakukan perhitungan, dan menjaga keamanan sistem. Fungsi-fungsi yang telah dimiliki oleh sistem operasi tersebut kemudian dibagikan kepada pengguna dan aplikasi yang lain dalam bentuk layanan. Artinya, jika ada aplikasi yang ingin menjalankan proses-proses yang berhubungan dengan fungsi sistem operasi, aplikasi tersebut tidak perlu membuat fungsi sendiri, tapi dapat menggunakan layanan yang diberikan oleh sistem operasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan permintaan melalui mekanisme yang disebut system call. Dengan memanfaatkan mekanisme sistem call tersebut, suatu aplikasi tidak perlu fungsi untuk menjalankan printer, membuat file, menghapus file, dan sebagainya, tetapi masih dapat menjalankan proses yang dibutuhkan. Mekanisme sistem call akan dijelaskan lebih jauh pada bagian berikutnya. 2. Interaksi dengan perangkat keras. Device driver atau sering disebut driver saja adalah perangkat lunak kecil yang ditempatkan di hard disk. Driver akan memberikan informasi ke komputer cara berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu, seperti printer, kartu jaringan, modem, sound card, VGA card, dan berbagai perangkat keras lainnya. Driver dirancang agar sistem operasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras tertentu. Setiap perangkat keras harus mempunyai driver tersendiri yang dibuat khusus untuk sistem operasi tertentu. Jika digunakan pada sistem operasi lain, driver yang sesuai dengan sistem operasi tersebut harus disediakan. Oleh karena itu, jika Anda membeli perangkat keras, produsen perangkat keras tersebut akan menyediakan driver untuk berbagai sistem operasi dan sebaliknya. Beberapa perangkat keras keluaran terbaru yang telah dilengkapi driver di dalamnya sehingga ketika terhubung ke komputer akan langsung terinstall. Contohnya USB flash drive. Seringkali suatu perangkat tidak bekerja dengan baik karena driver yang digunakan tidak sesuai atau driver yang ada rusak atau hilang. Untuk memastikan driver sehingga sebagai penyebab tidak bekerjanya sebuah perangkat dan sekaligus melakukan perbaikan, Anda dapat menggunakan jendela Device Manager. Yang ketiga terdapat BIOS. Selain RAM, komputer juga mempunyai memori jenis lain disebut dengan ROM. Memori jenis ini menyimpan data dan program-program dasar yang digunakan untuk menjalankan komputer. Data tersebut digunakan untuk mengenali dan menjalankan sistem perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, dan menjalankan sistem operasi yang disimpan di hard disk. Program dan data tersebut sering disebut dengan Basic Input or Output System atau BIOS. Berdasarkan fungsi utamanya, BIOS dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem BIOS digunakan untuk mengelola perangkat-perangkat sederhana. Yang kedua, terdapat startup BIOS digunakan untuk memulai menjalankan komputer. Yang ketiga adalah CMOS BIOS atau CMOS setup digunakan untuk mengubah beberapa pengaturan di motherboard. ROM bersifat non-volatil
dan data yang disimpan memori ini bersifat permanen. Ketika komputer dimatikan, data yang disimpan ROM akan tetap ada. Pada teknologi dahulu, instruksi-instruksi dan data yang terdapat di ROM ditempatkan secara permanen ketika ROM diproduksi. Saat ini, ROM chip yang ditempatkan di motherboard dapat diprogram ulang dan disebut dengan flash ROM. Selain itu, sistem BIOS digunakan oleh sistem operasi untuk dapat mengakses hard disk. BIOS menyimpan beberapa pengaturan hardware yang dapat dirubah melalui BIOS Setup Utility. Pengaturan tersebut dapat digunakan untuk mengubah kinerja hardware dan merestart komputer. Ada banyak pengaturan yang dapat dilakukan di BIOS. Di antaranya, mengatur tanggal, password, hard disk yang digunakan, pengaturan CPU, pengaturan memori, menampilkan data CPU, serta kipasnya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, terdapat interaksi dengan perangkat lunak. OS atau Operation System juga mempunyai banyak kumpulan program, seperti program untuk melakukan layanan umum, library, dan APS atau Application Programming Interface yang digunakan oleh para pengembang aplikasi untuk menulis berbagai aplikasi yang dapat dijalankan. Sistem operasi berada di antara aplikasi yang dijalankan dengan perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Ada driver yang ditempatkan di antara OS dan perangkat keras, sehingga aplikasi-aplikasi dapat mengakses perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Salah satu layanan yang diberikan oleh sistem operasi kepada aplikasi-aplikasi adalah system call atau panggilan sistem. Layanan tersebut memungkinkan aplikasi tidak perlu menjalankan proses-proses yang umum dilakukan, tetapi cukup menggunakan layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Biasanya digunakan jika aplikasi ingin mengakses dan menggunakan sumber daya yang ada. Melalui mekanisme system call, suatu aplikasi tidak perlu lagi menyediakan layanan sendiri untuk berhubungan dengan perangkat keras, membaca serta menulis ke hard disk, memerintahkan printer untuk mencetak, dan sebagainya. Semua layanan tersebut telah disiapkan oleh sistem operasi. 5. Pengguna komputer. Banyak antarmuka yang dapat digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Di antaranya sebagai berikut. A. CUI atau Character User Interface. Pada antarmuka jenis CUI, aplikasi atau sistem operasi menyediakan tampilan di layar menggunakan tampilan berupa teks yang digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna dan meminta input dari pengguna. B. GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menyediakan tampilan berupa grafis yang menampilkan informasi dalam bentuk gambar dan teks, serta menerima input dalam bentuk tabel atau angka. C. Bahasa natural memiliki arti bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Pengguna memberikan perintah kepada komputer melalui kata-kata, dan komputer merespon dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna. D. Menu driven adalah antarmuka yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti ATM, mesin tiket, dan lain-lain. Pengguna hanya memilih menu yang sudah ada sesuai urutan proses yang dijalankan. E. Layar sentuh adalah antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, yang memungkinkan pengguna menggunakan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat tersebut. 6. Interaksi antara dua perangkat. Interaksi antara dua perangkat dapat dilakukan jika dua perangkat terhubung dalam sebuah jaringan. Adanya layanan data dari berbagai operator seluler membuat interaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Anda dapat membuat jaringan komputer sederhana dengan menggunakan smartphone melalui layanan tethering sebagai alat untuk menghubungkan beberapa perangkat atau komputer. Berbagai permasalahan penggunaan komputer pada subbab sebelumnya telah dibahas bagaimana bagian-bagian komputer berinteraksi dan bekerja sama, gangguan pada suatu masalah komponen dan atau gangguan pada interaksi yang akan menyebabkan munculkan permasalahan yang dapat mengganggu kinerja komputer. Salah satunya sebagai berikut. 1. Komputer bekerja lambat. Kadangkala komputer kelihatan bekerja lebih lambat dari biasanya pada kondisi tertentu. Hal tersebut mungkin dapat diterima, terutama jika bekerja dengan proses-proses menggunakan data yang besar atau bekerja dengan grafis. Namun, jika kecepatan bekerja komputer sudah di luar batas kewajaran, termasuk ketika bekerja dengan program-program yang umum seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, browser, dan sejenisnya, maka patut dicurigai. Untuk menangani masalah komputer yang bekerja secara lambat, Anda perlu memahami bahwa kecepatan komputer akan tergantung pada komponen terutama prosesor, memori, hard disk.
Oleh karena itu, jika komputer menjadi lambat, ada kemungkinan komputer tersebut mengalami kerusakan secara fisik atau mendapatkan beban kinerja yang di luar batas kewajarannya. Berdasarkan pengalaman, berikut beberapa penyebab komputer bekerja lambat. A. Program latar belakang atau background program. Salah satu penyebab umum komputer berjalan lambat adalah ada banyaknya program yang dijalankan secara otomatis ketika komputer dihidupkan. 2. Temporary file. Ketika komputer bekerja, ada banyak temporary file yang dibuat dan ketika proses selesai, file-file tersebut tetap ada walaupun tidak dibutuhkan lagi. File-file tersebut turut berperan menghabiskan sumber daya komputer yang dapat menyebabkan komputer bekerja lebih lambat. C. Harddisk terlalu penuh. Agar dapat bekerja dengan kecepatan normal, setidaknya komputer harus memiliki ruang kosong di harddisk sekitar 200-500 MB. D. Perlunya perbaikan harddisk. Penyebab lain berkurangnya kinerja komputer adalah adanya bagian harddisk yang rusak atau sering disebut dengan bad sector. Hilangnya sebagian file atau data corrupted, dan susunan penempatan file yang tidak teratur. E. Membersihkan malware. Malware yang ada di komputer seperti virus, spyware, adware, malware, dan lainnya sering menghabiskan sumber daya yang banyak karena biasanya akan menjalankan proses-proses tertentu secara terus-menerus dan tidak terkendali. F. Umur komputer. Komputer dengan umur yang lebih tua cenderung bekerja lebih lambat. Selain perangkat kerasnya yang sudah tidak bekerja sebaik yang baru, program-program baru juga biasanya membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, komputer yang tua akan bekerja lebih lambat jika diinstal aplikasi-aplikasi terbaru. Diinstal ulang atau reinstall. Kadang-kadang, apapun yang dilakukan untuk memperhatikan kinerja komputer tidak akan berhasil. Oleh karena itu, salah satu cara pintas dan ampuh adalah menginstal ulang sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. H. Prosesor terlalu panas. Prosesor yang terlalu panas akan menyebabkan kinerja komputer menurun. Oleh karena itu, prosesor akan mengurangi kecepatannya untuk menjaga suhu tidak melebihi yang ditentukan. I. Konflik antara perangkat keras. Konflik antara perangkat keras dapat menyebabkan kinerja komputer menjadi turun. Periksalah melalui jendela device manager, dan jika ada konflik antar perangkat keras, selesaikan permasalahan tersebut lebih dahulu. J. Update Windows. Ada kalanya sistem operasi seperti Windows memiliki bug yang dapat menyebabkan masalah dan berujung pada lambatnya kerja komputer. Biasanya hal tersebut diperbaiki dengan mengeluarkan update file. Oleh karena itu, dengan menginstal update file terkadang diperlukan untuk memperbaiki kinerja komputer. K. Update driver. Kadang-kadang driver perangkat keras yang tidak sesuai menyebabkan komputer bekerja lambat. Oleh karena itu, driver perangkat keras seringkali perlu diupdate untuk mendapatkan kinerja komputer yang baik. I. Menjalankan ulang atau reboot. Komputer bekerja lebih lambat juga dapat disebabkan karena penggunaan yang terlalu lama dan tidak pernah dimatikan. Proses menjalankan ulang komputer seringkali dapat menjadi solusi dari komputer yang lambat. 2. Komputer macet total. Kadang-kadang komputer mengalami macet total atau freeze, atau berhenti merespon, atau lebih dikenal dengan istilah hang. Pada kondisi seperti ini, komputer akan menjalankan dan menampilkan proses terakhir yang dilakukan dan berhenti merespon perintah pengguna. Ada banyak sumber penyebab macet totalnya komputer. Berikut akan dijelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab berhentinya komputer bekerja. A. Perangkat lunak tertentu. Salah satu penyebab komputer mengalami macet total adalah adanya perangkat lunak yang bermasalah. Biasanya, jika macet total ditandai dengan crash setiap kali suatu perangkat lunak. Untuk mengatasi masalah macetnya komputer karena perangkat lunak tertentu, melakukan instalasi ulang atau mengupdate perangkat lunak tersebut dengan keluaran terbaru bisa menyelesaikan permasalahan. B. Terlalu banyak aplikasi yang dijalankan. Setiap ada aplikasi yang dijalankan, aplikasi tersebut akan menggunakan sebagian sumber daya yang ada. Oleh karena itu, jika Anda menjalankan aplikasi terlalu banyak sekaligus, maka penggunaan sumber daya untuk setiap aplikasi tersebut akan semakin sedikit. Beban kerja yang terlalu besar dengan sumber daya yang terbatas akan dapat menyebabkan berhentinya proses dan komputer menjadi macet total. Untuk menjaga masalah ini, sebaiknya tutuplah aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi sebelum menjalankan aplikasi yang lain.
C. Driver. Kadang-kala jika driver yang digunakan tidak sesuai atau rusak, dapat menyebabkan komputer berhenti bekerja. Untuk mengatasi masalah seperti ini, mengupdate atau menginstal ulang driver perangkat tersebut akan dapat menyelesaikan permasalahan. D. Komputer terlalu panas. Komputer akan menghasilkan banyak panas. Untuk menjaga suhu prosesor tidak melebihi batas tertentu, digunakan sistem pendingin cairan atau kipas pendingin. E. Masalah hardware. Pergantian perangkat keras seringkali menyebabkan terjadinya hang pada komputer. Hal ini karena perangkat keras yang baru tidak sesuai dengan perangkat keras yang lain. F. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi seperti Windows kadang-kadang menjadi penyebab komputer tidak merespon perintah pengguna. Hal ini disebabkan adanya proses yang menggunakan file-file yang sudah rusak atau hilang. 3. Berbagai jenis permasalahan lain. A. Operasi ilegal. Ketika sistem operasi atau prosesor menerima perintah atau instruksi dari program yang tidak dikenal, akan muncul pesan operasi ilegal. Ada banyak alasan munculnya sebuah pesan operasi ilegal. Di antaranya adanya program dari pihak ketiga yang tidak dikenal namun dijalankan di komputer. B. Komputer mereset ulang. Ketika bekerja dengan komputer, kadang-kadang komputer melakukan reset ulang tanpa peringatan terlebih dahulu. C. File hilang. Masalah yang sering muncul pada komputer dengan sistem operasi Windows adalah hilang atau rusak. Hal ini dapat berakibat pada tidak bekerjanya aplikasi tertentu sampai pada yang lebih fatal. D. Fatal exception error. Fatal exception error terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi dan sistem operasi tidak dapat menangani atau bekerja dengan error tersebut. E. Koneksi internet yang lambat. Ketika bekerja dengan komputer dan terhubung ke internet, masalah yang sering muncul adalah lambat koneksi antara komputer yang digunakan dengan internet. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu karena suatu pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama.